Maksudnya kepada pihak mantan suami yang sebelumnya itu tidak ada sama sekali. Itu mempertegas lagi itu tidak ada sama sekali. Dan insya Allah juga tidak ada. Memang tadinya rencananya saya Pak Kris belum ketinggian tidak bertinggi. Abang ajarin sedikit dong, mohon maaf dong. bulan bang ya. Oke. Ya rencananya memang tadinya tadi mau bersama-sama, tapi karena kebetulan klien kami dan juga Mas Angga juga ada kerjaan yang baru diselesaikan dan sudah mempercayakan ke kami. Beliau menitipkan salam ke teman-teman media, minta maaf tidak bisa hadir, tapi mungkin nanti bila mana sudah mendapatkan tanggal untuk mediasi di luar pengadilan akan diberitahu. Seperti itu. Sikap Mbak Dewi sendiri ketika mendengar gugatan itu seperti apa sih bang? Langsung apakah menolak atau seperti apa? Ya Mbak Dewi hanya menyampaikan tolong dipelajari isi daripada gugatannya. Makanya hari ini saya bersama Mas Kris langsung mendaftarkan surat kuasa agar kami bisa mendapatkan salinan gugatan yang dari Mas Angga. Tapi alhamdulillah tadi sudah kami baca, ya isinya memang lebih kepada ingin berpisah secara baik-baik. Jadi tidak ada statement ataupun yang negatif. Semuanya ingin menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, kekeluargaan dan musyawarah. Termasuk di situ dijelaskan juga tidak ada yang namanya gonogini, orang ketiga pun juga tidak ada. Kan beberapa hari ini ada informasi bahwa ada pihak ketiga A, B, C, D, E, F, G semua disebut, itu tidak ada sama sekali. Dan saya kemarin kebetulan sama Mas Angga juga sudah bicara, kebetulan beliau kemarin ke rumah saya yang diceritakan sama seperti apa yang saya sampaikan barusan, seperti yang juga Mas Kris sampaikan bahwa memang sudah sama-sama prinsip yang berbeda dan ingin berpisah secara baik-baik. Bang, keputusan Angga dadakan atau emang udah dibicarakan lama dengan DP? Kayaknya kalau dari saya lihat dari isinya tadi kemungkinan sudah pernah ada pembicaraan, tapi mungkin lebih yakinnya baru dijalankan kemarin. Tapi percakapan itu berarti terjadi udah lama ya Bang? Ada beberapa kali, cuma kan nggak terus menerus. Sebetulnya kan bahtera rumah tangga kan sama seperti bahtera rumah tangga lainnya, hampir sama persis. Dan sebetulnya sih perbedaan-perbedaan 1-2 perbedaan memang ada gitu. Cuma kalau dari gugatan itu ya kami lihat ya ketidaknyamanan dan tidak cocokan aja gitu. Itu sih yang menjadi alasan. Bang, terkait dengan diam atau izin ke DP dulu? Yang tahu Bang Sandy. Bang Angga udah berapa? Belum lagi dijawab dulu. Kemarin kan sempat sama Bang Sandy. Yang pasti pada saat Mas Angga keluar dari rumah, Mbak Dewi mengetahui dan juga memberikan informasi. Itu aja. Tapi sempat mencegah nggak mungkin DP kepada Angga untuk tetap di rumah atau seperti apa? Kami belum menggali atau mempertanyakan sejauh itu, tapi yang pasti setelah dari sini kan kami baru mendapatkan kuasa dan baru mendapatkan salinan dari gugatan yang didaftarkan oleh Mas Angga. Ya kami akan berbicara lebih dalam dan lebih lanjut kepada klien kami Mbak Dewi Persik, dan kemudian juga ingin mempertegas permasalahan apa sih yang sebenarnya mungkin masih bisa diselesaikan di luar pengadilan. Bang, terkait ketidakcocokan sendiri Bang, apakah benar ini terkait masalah keturunan Bang? Anak Bang? Enggak, nggak ada sama sekali. Dalam gugatan nggak ada sama. Nggak ada, mereka pun adanya proses sekarang berjalan ini nggak ada sama sekali membicarakan soal keturunan dan ataupun yang lain. Ya seperti aku bilang tadi Mas Kris bilang lebih kepada mungkin prinsip atau mungkin ada pemikiran yang mungkin belum bisa dijalankan lebih panjang lagi ke depan. Bang, belakangan kan DP sering membuat konten bersama mantan suami, apakah itu menjadi Nggak ada. Angga cemburu mungkin Nggak pada satu ada. jamnya? Nggak ada, sama sekali itu nggak ada.
yang disampaikan sama teman-teman bahwa ada kecemburuan kepada pihak mantan yang sebelumnya itu tidak ada sama sekali, dan itu sudah diklarifikasi kepada saya tadi sebelum nyampe. Bang Sandi, Mas Kris, tolong sampaikan tidak ada juga yang namanya pihak ketiga, kecemburuan itu sama sekali tidak ada, terutama terhadap yang kemarin ada gosipnya kepada pihak mantan suami yang sebelumnya itu tidak ada sama sekali. Itu kupertegas lagi, itu tidak ada sama sekali, dan insya Allah juga tidak ada juga orang yang lainnya. Masa yang tidak menafkahi itu benar nggak sih? Ketimpangan ekonomi mungkin Angga tidak atau Tidak menafkahi kan sempat bilang katanya. ketimpangan ekonomi mungkin DP lebih penghasilannya lebih tinggi atau seperti apa? Seperti ku bilang tadi, dari cerita yang tadi saya sampaikan itu, saya harus mendalami, bicara lagi sama klien kami Mbak Dewi Persik mengenai apa-apa yang selama ini dialami. Tapi sejauh ini tadi waktu ngobrol di jalan hanya sebatas itu aja ya Mas, belum mempertegas lebih dalam, karena saya juga rencananya ingin menunjukkan atau memperlihatkan isi dari gugatan yang diajukan oleh Mas Angga. Bang, kelihatannya Mbak DP sendiri mengiyakan untuk pisah ya, artinya menerima gitu talak dari Angga sendiri. Kalau sampai sejauh ini menerima atau tidak itu kan masih ada proses mediasi yang mau kita sampaikan itu yang pertama di luar pengadilan dan di dalam pengadilan nanti. Mereka kan nanti pada saat di mediasi di tanggal 4 itu kan mereka berdua semua yang ada di dalam sana, mereka yang menentukan apakah mediasi ini bisa gagal atau bisa kembali lagi bersama, itu mereka berdua yang memutuskan. Jadi kita tidak ada campur tangan di situ. Keputusan mediasi gagal itu atau tidak nanti tergantung mereka berdua di dalam pada saat proses mediasi bersama hakim yang ditunjuk untuk mediator. Salah satu faktor dari Persik akhirnya bakalan mengiyakan karena kan Anda sendiri sudah meninggalkan rumah bulan yang lalu. Tanggapannya gimana? Ya kalau dilihat, kalau misalnya nih, kan ini berandai-andai nih. Kamera lu. Berandai-andai apabila ini Mas Angga yang mengajukan, bagaimana tanggapan dari klien kami kan gitu. Nah, itu kan nanti sebetulnya intisarinya tuh tertuang dalam pertemuan awal itu. Kalau memang dalam pertemuan awal memang di mediasi tidak cocok, ya seperti yang tadi kami sampaikan, kita akan pisah baik-baik. Tapi seandainya cocok, itu juga nantinya akhirnya akan katakanlah bersama lagi. Jadi intisarinya seperti itu. Bukan berarti dengan Mas Angga meninggalkan rumah langsung klien kami bilang iya gitu, enggak juga. Itu kan berarti mengandai-andai gitu. Jadi kalau kami sampaikan, kami sebagai kuasa hukum hanya melihat di dalam gugatan itu memang sudah tidak cocok lagi, beda prinsip. Itu aja sebetulnya. Jadi masalah siapa yang meninggalkan lebih dulu atau siapa yang pergi lebih dulu bukan juga jadi alasan. Yang tahu persis masalah itu kan nanti di putusan hakimnya tuh. Seandainya nanti memang pisah, nanti penyebabnya apa ya tergantung dari bukti-buktinya juga, gitu aja. Bang, Mbak Dewi buka pintu rujuk nanti Bang, untuk kembali lagi gitu sama Angga. Ada kemungkinan. Kalau masih memberi waktu untuk mediasi di luar pengadilan, pasti kan antara iya dan tidak, berarti kan ada kemungkinan memberi kesempatan ataupun lanjut. Itu yang belum bisa kita sampaikan, makanya ini kita rencana setelah dari sini kita mau ngobrol sama dua belah pihak. Katanya dari Persik akan membeberkan fakta-fakta katanya. Fakta apa itu Bang yang tahu? Setahu saya dan pengetahuan saya dan Mas Kris, setelah ditunjuknya kami, tidak ada kata-kata membeberkan fakta ataupun membuka-buka permasalahan mereka di muka umum. Karena begitu kami ditunjuk, suara saya ya suara Mas Kris adalah suara dari kuasa dari Mbak Dewi Persik. Jadi kita juga seperti kita sampaikan, kita mau menyelesaikan permasalahan keluarga ini secara musyawarah, mufakat, kekeluargaan baik-baik. Kalau misalnya masih bisa diteruskan, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya memang hasil mediasi pun gagal, ya berpisah secara baik-baik. Oke. Terima kasih, Bang. Tanggal 4 jam. Tanggal 4 biasanya jam 9. Jangan lupa ya di subscribe,
dan nyalakan lonceng notifikasinya.